Amin. Nah, shalom teman-teman. Selamat bergabung. Hari ini sesuai dengan apa yang saya utarakan tadi, kita akan belajar dari yang namanya Ayub. Dan kita belajar hari ini di Ayub pasal yang ke-8. Nah, kalau teman-teman ada Alkitab atau gadget, yuk kita sama-sama buka. Kita sama-sama baca. Yang pertama, perikop dari Ayub pasal 8 ini bicara tentang Bildad. Bildad membela keadilan hukuman Allah. Yang jadi pertanyaan, siapa sih Bildad? Bildad ini salah satu sahabatnya si Ayub. Yang pertama, kemarin kita bahas di ayat 6, pasal 6 dan 7 itu sahabatnya Ayub, ada yang namanya Elifas. Dan sekarang kita beralih ke pasal 8 tentang Bildad. Bildad ini juga sahabatnya Ayub. Kira-kira apa yang kita bisa belajar dari Bildad ini dan apa sih yang Bildad lakukan sama Ayub? Yuk sama-sama kita buka di Ayub pasal 8 ayat 2-4. Demikian firman Tuhan. Beberapa lamakah lagi engkau akan berbicara begitu, dan perkataan mulutmu seperti angin yang menderu? Masakah Allah membengkokkan keadilan? Masakah yang Maha Kuasa membengkokkan kebenaran? Jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap Dia, maka Ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Nah, menarik sekali teman-teman semuanya yang menyaksikan. Di sini saya belajar dan saya mendapati bahwa kasusnya Bildad ini sama dengan yang dilakukan oleh Elifas. Elifas itu juga menyalahkan si Ayub. Ayub telah berbuat dosa dan berbuat kesalahan. Begitu juga dengan Bildad. Bildad juga melakukan hal yang sama. Bahkan Bildad bilang begini, Bildad itu menyalahkan Ayub. Bildad mencela Ayub dan menghubungkan kesalahan Ayub dengan apa yang dialami anak-anak Ayub, anak-anaknya. Jadi dihubungkan bahwa karena kesalahan anak-anaknya dan Ayub juga bersalah, makanya Ayub mengalami penderitaan yang dialami. Dan ini menarik sekali. Seorang sahabat datang bukan untuk memberi semangat, bukan memberi dukungan, bukan memberi support, tapi datang sebagai orang yang melemahkan dan menghakimi. Nah, itu juga terjadi sama Bildad. Ini menarik sekali. Ini baru awalnya, baru di depan kita belajar ternyata Ayub punya sahabat yang namanya Bildad kurang lebih mirip nih sama Elifas. Dia juga menyalahkan Ayub, bahkan dia bilang ya sama juga, ini kesalahan anak-anak lu juga nih, makanya jadi kayak begini. Jadi lu menderita dan lu mengalami sesuatu yang nggak enak dalam diri lu. Nah ini ya lu salah, lu berdosa di hadapan Tuhan. Ngomongnya kurang lebih begitu nih bahasa sekarangnya. Dan menariknya lagi ketika kita baca di ayat 5 dan 7, dan Bildad ini memberikan saran sama si Ayub. Gitu. Kita baca dulu ya. Ayat 5-7, demikian firman Tuhan. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau, dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Kalau kita baca ayat ini dan kita dapat pelajari bahwa enggak cuma mengkritik dan enggak cuma menyalahkan Ayub, Bildad ini memberikan saran sama Ayub. Sarannya apa? Bildad memberikan saran kepada Ayub agar meminta pengampunan dari Tuhan supaya Tuhan menunjukkan belas kasihannya dan memulihkan Ayub. Sama seperti Elifas. Ternyata dia berpikir bahwa ini kesalahan Ayub. Semuanya gara-gara Ayub. Dan Ayub harus minta pengampunan. Dan Ayub harus ngomong sama Tuhan, mengakui kesalahannya, minta belas kasihan Tuhan, sehingga semuanya dipulihkan. Itu yang terjadi sama Ayub. Dan Bildad mengutarakan itu. Menarik sekali. Ternyata ketika kita pelajari, ini ada kesamaan antara Bildad dengan Elifas. Kesamaannya kalau kita baca di ayat 6 tadi, kalau engkau bersih dan jujur, maka
tentu ia akan bangkit demi engkau, dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Di sini saya mencatat bahwa yang menjadi kesamaan antara Bildad dan Elifas adalah mereka setuju kalau Ayub itu berdosa. Oleh sebab itu Ayub menerima ganjaran dari Tuhan. Dan pembelajaran hari ini adalah seorang sahabat yang tadinya mendukung, seharusnya memberikan semangat, mensupport, tetapi ini malah menyudutkan dan menyalahkan. Begitu juga terjadi sama Bildad. Bildad bilang, ini semua karena dosa Ayub, ini semua karena kesalahan Ayub. Dan Bildad bilang di dalam pasal 8 ini, Bildad bilang bahwa nggak mungkin Tuhan yang adil itu menghajar orang yang saleh dengan penderitaan. Nggak mungkin kalau lu nggak bersalah, kalau kamu nggak berdosa, kalau kamu nggak melakukan pelanggaran, Tuhan menghukum kamu. Gitu loh. Dan dasarnya si Bildad ini memiliki dasar bahwa ini Ayub yang salah. Karena kesalahan Ayub, karena dosanya Ayub, maka dia menerima ganjaran dari Tuhan. Dan Tuhan menghajar orang yang salah. Ini pemikiran Bildad. Menarik sekali. Ternyata ada kesamaan ya. Kemarin kita belajar tentang Elifas. Elifas punya kesamaan, yaitu sama-sama nyalahin Ayub dalam hal ini. Dan menarik sekali. Tapi juga ada perbedaan. Persamaannya mereka menyalahkan Ayub akibat dosa, tetapi ada perbedaan juga, perbedaan antara Elifas dengan Bildad. Kalau saya mencatat di sini di ayat 8 sampai 10 bilang begini, saya bacakan, ini pendapat Bildad nih. Ini merupakan perbedaan antara Bildad dan Elifas. Kita sama-sama belajar hari ini. Ayat 8 bilang gini, bertanya-tanyalah tentang orang-orang zaman dahulu, dan perhatikanlah apa yang diselidiki para nenek moyang. Sebab kita anak-anak kemarin, bisa istilah sekarangnya kita ini masih bawa kencur, anak kemarin sore nggak ngerti apa-apa, kurang lebih begitu. Dan ayat ini menjelaskan, coba lu tanya ke orang-orang yang lebih tua, orang-orang yang lebih senior, tanya kakek nenek, engkong, buyut, cicit lah, kurang lebih begitu, orang-orang yang terdahulu, lebih dahulu dari kita. Coba kalian tanya sama mereka gitu loh. Kita ini masih bawa kencur, kurang lebih gitu. Kalimatnya begini nih, bahasa sekarangnya. Karena hari-hari ini kita seperti bayang-bayang di bumi. Bukankah mereka yang harus mengajar engkau dan harus berbicara kepadamu dan melahirkan kata-kata dari akal budi mereka? Kita ini harus banyak tanya, banyak belajar sama orang yang dahulu, lebih dahulu dari kita. Artinya orang-orang tua, orang-orang yang ya tanda kutip kita bisa bilang senior. Dan ini menjadi perbedaan yang sangat menarik. Perbedaannya seperti yang tadi saya bilang, bahwa ternyata Bildad mendasarkan nasihatnya pada pengalaman orang lain. Ini yang menjadi perbedaan Bildad sama Elifas nih. Kalau Bildad berpikir bahwa coba kesalahan kamu itu, coba tanya kenapa kamu bisa salah. Tanya sama yang lebih senior, orang-orang tua, nenek-nenek moyang. Karena apa? Yuk, lu masih bawa kencur nih. Coba lu begini kenapa? Kenapa? Apa sebabnya? Coba lu tanya sama orang yang lebih dahulu lahir, kurang lebih begitu. Itu yang diambil atau perbedaan yang terjadi antara Bildad dengan Elifas. Tapi kalau Elifas beda. Elifas bilang begini, kalau kita baca nanti teman-teman bisa baca di Ayub pasal 4 ayat 8, 12-21. Elifas beda. Elifas mendasarkan nasihatnya pada pengalaman dan pengamatannya. Berdasarkan diri sendiri. Kalau Bildad berdasarkan, coba tanya sama orang-orang yang dituakan di situ. Coba tanya, kamu salah kenapa? Tapi kalau Elifas berdasarkan pengalaman pribadinya dan berdasarkan pengamatannya, berdasarkan kayak saya nih contoh, wah kayaknya dia bersalah nih. Karena begini. Karena begini. Karena begini. Karena apa? Berdasarkan asumsi dia, pendapat dia, berdasarkan pengalaman pribadinya dan juga berdasarkan pengamatannya. Kalau Bildad berdasarkan gini, nasihat dia tuh berdasarkan coba tanya sama leluhur, misalnya begitu. Tanya sama yang lebih senior. Tanya orang yang dituakan. Itu yang menjadi perbedaan. Jadi teman-teman bisa tahu ya, punya kesamaan, sama-sama menyalahkan Ayub. Ayub dalam hal ini menjadi orang yang salah dan berdosa. Tapi punya perbedaan. Mereka antara Bildad dan Elifas punya perbedaan.
Elifas berpendapat bahwa apa yang dilakukan Ayub itu, dan Elifas menasehati berdasarkan pengalaman pribadi dan berdasarkan sudut pandang dia. Tapi kalau Bildad berdasarkan, coba kamu lihat nih, kamu tanya nih, kalau Bildad bilang begini, nasihat-nasihat dan pengalaman orang lain, orang yang lebih senior, nenek-nenek moyang, firman Tuhannya bilang begitu. Nah, dan menariknya gini, ketika Bildad mau memberikan masukan terhadap Ayub, menjadi pertanyaannya gini, apa yang Bildad lakukan terhadap Ayub? Yuk kita baca di ayat 11 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Dapatkah pandan bertumbuh tinggi kalau tidak dirawa-rawa atau mensiang bertumbuh subur, kalau tidak di air? Sementara dalam pertumbuhan, sebelum waktunya disabit, layulah ia lebih dahulu daripada rumput lain. Ayat 13, demikianlah pengalaman semua orang yang melupakan Allah, maka lenyaplah harapan orang fasik. Ketika saya baca ini, yang menarik adalah ternyata Bildad ini ingin meyakinkan Ayub tentang pendapatnya. Dan ia memberikan pendapatnya itu dengan gambaran. Seperti saya mencatat di ayat tadi, ayat 11 sampai 13, yang di gambaran yang pertama yang diberikan Bildad terhadap apa yang dialami Ayub, tentang tumbuhan yang tidak bisa hidup tanpa air sebagai sumber hidup dan pertumbuhan. Ini menarik sekali teman-teman. Jadi Bildad ini kasih nasihat nih, dan memberikan Ayub tentang pendapat dia, dan memberikan gambaran sama Ayub. Gambaran yang pertama, Bildad bilang bahwa Ayub itu seperti tumbuhan yang tidak bisa hidup tanpa air sebagai sumber hidup dan pertumbuhannya. Dan Bildad ingin mengatakan bahwa Ayub telah meninggalkan Tuhan. Tuhan sebagai sumber hidup dan berkat. Karena itu Bildad menasehati temannya si Ayub ini supaya tidak melupakan Tuhan. Gambaran yang pertama yang Bildad lakukan sama Ayub adalah berbicara tentang, dia memberikan gambaran tentang pohon yang nggak bisa hidup tanpa air. Artinya Ayub nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Kurang lebih begitu. Ngomong bahasa sekarangnya kurang lebih begitu nih teman-teman. Dan ini menarik sekali. Dan Bildad ini pengen supaya Ayub ini ngerti gitu loh. Ayub ini biar tahu, biar bisa menerima pendapatnya. Itu gambaran yang pertama yang saya dapat. Gambaran kedua yang Bildad utarakan sama Ayub itu di ayat 14 sampai 15. Teman-teman bisa baca untuk mempersingkat waktu, teman-teman bisa baca di rumah. Di ayat 14 dan 15 itu berbicara tentang gambaran yang namanya laba-laba. Kalau nggak saya bacain aja deh, biar nggak bingung ya. Ayat 14-15 bilang gini, yang adalah seperti benang laba-laba, kepercayaannya seperti sarang laba-laba. Ia bersandar pada rumahnya, tetapi rumahnya itu tidak tetap dan tegak. Ia menjadikan tempat berpegang, tetapi rumahnya itu tidak tahan. Dan saya menarik kesimpulan, bukan kesimpulan, ketika saya baca, saya coba lihat dan coba saya baca terus, apa sih yang dimaksud dengan gambaran yang dikasih Bildad ini sama Ayub tentang laba-laba ini. Ternyata Bildad mengingatkan kepada Ayub bahwa Ayub telah sangat maksudnya Ayub ini bergantung sama hartanya, harta miliknya, bukan bergantung sama Allah, bukan bergantung sama Tuhan. Dan ini nasihat yang Bildad berikan sama Ayub. Ngomong sekarangnya bisa bilang begini, Yub, kesalahan kamu tuh ya, kamu tuh seperti laba-laba. Seperti laba-laba, sarang laba-laba yang bersandar pada rumahnya, tetapi rumahnya tidak tetap tegak, Yub. Jadi kamu tuh terlalu bergantung sama apa yang kamu miliki, dengan harta kamu, dengan segala sesuatu yang kamu punya. Kamu tuh nggak bergantung dan nggak bersandar sama Tuhan, Yub. Jadinya ya kamu kena masalah. Jadinya kamu seperti ini, Yub. Kurang lebih bahasa sekarang itu begitu teman-teman. Bildad menasehati Ayub dengan gambaran seperti itu. Yub, jangan
cinta sama harta ya Ayub ya. Jangan harta tuh lebih dominan. Jadi begini deh, kena masalah, kena problema, kena penderitaan. Kurang lebih Bildad ngomongnya begitu nih kalau sekarang ya teman-teman ya. Dan itu menarik sekali. Kalau yang pertama menggambarkan tentang pohon yang gak bisa hidup tanpa sumber air. Bildad bilang gini, Yub, lu gak bisa hidup tanpa Tuhan. Diingetin tuh, kesannya Ayub ini orang yang melakukan kesalahan sehingga jauh dari Tuhan, kurang lebih begitu. Yub, gak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan Bildad mengejar sepertinya emang Ayub ini yang bersalah. Yang kedua berbicara tentang, Yub, jangan cinta sama harta nih. Yuk, jangan hartanya jadi segala-galanya, tapi harus Tuhan dong jadi segala-galanya. Kurang lebih begitu. Dan yang ketiga, saya mencatat di ayat 16 sampai 19. Teman-teman bisa baca di rumah. Itu Bildad menggambarkan hidup Ayub itu seperti tumbuhan di tanah. Artinya apa sih? Artinya Ayub tuh berdosa, tetapi tidak menyadari kalau dia tuh berdosa. Kalau dibaca situ, akarnya menjulur ke tanah, teman-teman bisa baca. Dan saya mendapati bahwa ternyata yang dimaksud Bildad itu adalah bahwa Ayub, kamu tuh berdosa, tapi lu nggak sadar kalau kamu tuh berdosa. Itu yang pengen dibilang sama si Bildad. Jadi ada 3 hal nasihat Bildad sama Ayub. Yang pertama, si Bildad mengingatkan sama Ayub, bilang gini, Yub, kamu tuh gak bisa hidup tanpa Tuhan. Seperti tanaman tanpa sumber air. Nggak bisa, nggak bakal bisa. Butuh Tuhan. Jadi sepertinya udah ngejudge dulu nih bahwa memang lu salah. Ingat Yub, balik lagi. Lu udah dosa nih, udah melakukan kesalahan, Yub, balik lagi. Kurang lebih begitu. Lalu yang kedua, digambarkan tentang, berbicara tentang ada laba-laba di situ. Dan di situ dijelaskan bahwa Bildad nasehatin sama Ayub, Yub, jangan bersandar sama harta, Yub. Ingat, Yub, yang dicari itu bukan harta, Tuhan. Makanya kamu bergantung sama harta kamu terjadi kayak begini nih, Yub. Kamu mengalami penderitaan, mengalami hal yang gak enak, mengalami hal yang seperti ini. Akibatnya apa? Karena lu terlalu cinta sama harta sih, terlalu cinta sama uang sih. Jadi kayak begini nih. Jadi Ayub tuh mengalami tekanan. Ada sahabat tapi bukan menolong, tapi memberikan, mematahkan semangatnya Ayub. Kurang lebih begitu. Yang ketiga, digambarkan seperti pohon, tanaman yang saya bilang tadi, seperti tumbuhan yang ada di tanah dan akarnya menjalar ke batu-batu dan segala macam. Firman Tuhan bilang begitu. Di situ saya melihat bahwa yang dimaksud Bildad menjelaskan bahwa, Yub, lu tuh udah berdosa, tapi lu gak sadar kalau lu berdosa. Kurang lebih Ayub pengen ngomong begitu tuh sama si Bildad. Bildad pengen ngomong sama Ayub tuh begitu. Maaf ya teman-teman, terbalik. Bildad pengen kasih tahu sama Ayub, Yub, lu tuh dosa, tapi lu gak sadar berdosa. Lu gak sadar lu ngelakuin kesalahan, makanya lu jadi kayak begini nih. Makanya lu begini nih, Ayub, makanya gitu loh. Kurang lebih begitu. Jadi itu ada 3 hal kalau kita pelajari di dalam pasal 8, di Ayub pasal 8, ada 3 hal nasihat yang diberikan oleh Bildad yang tadi saya bilang. Dan ini menarik sekali. Menarik sekali artinya gini. Apa yang bisa kita lihat dari nasihat Bildad terhadap Ayub? Saya mencatat nasihat Bildad itu tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya dialami oleh Ayub. Teori bahwa penderitaan selalu disebabkan oleh dosa justru memperlihatkan betapa sempitnya pemikiran sahabatnya ini yang namanya Bildad. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman. Coba kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita punya teman. Nih, kita punya teman dulu nih. Saya ngomongnya kita punya teman. Ketika teman kita mengalami sesuatu bencana lah, tanda kutip, penderitaan lah, tanda kutip. Lalu kita datang nih. Anggap kita punya pemikiran dan konsep pemikiran kita sama Bildad. Sama dengan kayak si Bildad. Sepertinya sih rohani ya gitu loh. Sepertinya rohani. Sepertinya sih baik gitu loh untuk mengingatkan. Contohlah teman kita si A. Kita bilang sama si A nih. Yang pertama yang dilakukan sama Bildad bilang bahwa
Ayub itu udah jauh dari Tuhan, seperti tanaman yang jauh dari sumber air. Kita bilang sama teman kita si A ini, tahu nggak, lu tuh udah jauh sama Tuhan, lu tuh udah mengalami hal yang mungkin mengecewakan Tuhan. Lu nggak sadar lu jauh sama Tuhan, lu nggak bisa jauh sama Tuhan, makanya lu mengalami penderitaan seperti ini nih, lu mengalami masalah seperti ini. Coba kita bayangkan ya, kalau kita nih datang sepertinya sebagai sahabat mau bantu orang, tetapi kita ngejudge seperti itu. Nah, satu. Lalu kedua, kita bilang sama teman kita, ini gara-gara kenapa lu bisa begini? Lu tuh cinta sama uang, lu lebih memprioritaskan uang, harta lu segala-galanya ketimbang Tuhan. Wah, kita sepertinya pengen menasehati, tetapi tanpa kita sadari kita ngejudge dia bahwa dosa apa yang dialami, penderitaan yang dialami itu gara-gara kamu itu cinta sama harta kamu, bukan cinta sama uang. Makanya kamu mengalami masalah seperti ini. Lalu yang ketiga, seperti yang digambarkan sama Bildad, kita datang ke teman kita yang lagi masalah, sahabat kita yang kena masalah, kita bilang begini, lu tuh gak sadar, apa yang lu lakukan ini sebenarnya itu dosa. Gimana teman-teman? Coba, bisa bayangin gak sih? Kalau itu kita lakukan sama orang, lalu kita balik lagi, hal itu kita alami, kita yang alami nih, kita jadi kurang lebih gambarannya biar gampang mengilustrasinya. Kita nih jadi Ayub, kita ini hidup saleh, kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita ini jujur, kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, kita ini nggak melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Tiba-tiba ada teman datang, teman bilang begini seperti yang Bildad lakukan sama kita. Sam, lo tahu nggak? Lo ini berdosa di hadapan Tuhan. Loh, kok dia bisa ngomong begitu, berdosa di hadapan Tuhan? Lo ini bersalah di hadapan Tuhan. Lo tahu nggak? Lo tuh, kayaknya lo parah banget. Makanya terjadi ini menimpa lo. Kenapa? Karena lu tuh udah jauh sama Tuhan. Wah, digituin. Padahal kita punya hubungan yang baik sama Tuhan. Kita punya hubungan yang intim sama Tuhan. Tiba-tiba ada sahabat yang gak tahu apa-apa main ngejudge kita begitu. Rasanya kurang lebih gimana? Teman-teman mungkin pernah ngalamin atau merasakan. Kita punya waktu sama Tuhan, kita punya jam doa, kita hidup benar di hadapan Tuhan. Tiba-tiba ada datang sahabat gak ngerti apa-apa ngejudge kita. Lu udah jauh sama Tuhan, tau gak? Lu udah jauh. Makanya gak bisa kayak begitu. Lu tuh udah berdosa, makanya lu mengalami kayak seperti ini karena kesalahan lu juga sih. Ngomong bahasa sekarang ini kan kurang lebih begitu. Karena apa? Lu udah jauh dari sumbernya itu tuh, dari Tuhannya. Tuh, jauh dari mana? Orang setiap pagi juga saya bersekutu sama Tuhan. Nah, kadang-kadang kita bisa jadi kita menjadi pelaku atau kita menjadi orang yang diperlakukan seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita udah benar, berkenan di hadapan Tuhan, saleh di hadapan Tuhan. Tiba-tiba datang orang bilang, lu sih makanya tuh, lu terlalu cinta sama harta lu gak boleh kayak gitu, makanya lu kena masalah tuh. Loh, tiba-tiba bisa digituin, rasanya gimana? Kurang lebih kan begitu. Lalu yang terakhir, orang datang, sahabat kita bilang, lu gak tahu, lu tuh berdosa atau enggak? Lu gak sadar kalau lu punya dosa. Kalau lu gak sadar kalau apa yang lu lakukan berdosa. Loh, masa datang-datang langsung ngejudge begitu? Nah, itu menjadi suatu masalah. Dan ini menarik sekali teman-teman, bahwa ternyata apa yang dilakukan Bildad, nasihat Bildad itu buat Ayub, itu sebenarnya justru kita lihat bahwa pemikiran Bildad itu terlalu sempit. Segala sesuatu itu disebabkan oleh dosa. Apa yang dialami, apa yang kita alami, penderitaan yang kita alami, Bildad berpikir bahwa itu gara-gara dosa. Itu menunjukkan bahwa terlalu sempit pemikiran Bildad ini. Begitu juga dengan kita. Kalau kita main sembarang ngomong, nggak tahu masalahnya, nggak tahu problemanya, kita tuh terlalu sempit menyimpulkan sesuatu yang masih tanda kutip prematur. Artinya kita terlalu sempit ngejudge orang cuman gara-gara dosa, padahal kita nggak tahu apa-apa, kurang lebih begitu. Ini menarik sekali. Dan saya menarik kesimpulan bahwa begini teman-teman, kita boleh memberikan masukan dan memberikan pandangan kita, tetapi jangan menyamaratakan apa yang kita alami dengan orang lain.
Kalau kita punya pengalaman, kita punya masalah dan kita lewati, belum tentu apa yang kita alami itu sama dengan orang lain alami. Sama juga dengan yang Bildad lakukan. Ketika Bildad punya mengalami masalah dan segala macam, masalah dia itu pasti berbeda dengan yang dialami sama Ayub. Nggak mungkin sama. Begitu juga dengan kita, masing-masing itu berbeda. Saya punya masalah. Bapak Ibu teman-teman semua pasti punya masalah. Tapi yang menjadi bedanya apa? Antara saya punya masalah dengan teman-teman punya masalah itu pasti berbeda. Dan nggak mungkin sama. Kalau sama judulnya bukannya manusia, tapi kita ini robot. Ibaratnya gini, kalau robot penyakitnya kita udah tahu, IC-nya lemah. Berarti semua IC-nya lemah dong, kurang lebih kan begitu. Atau mungkin, wah ini kabulatornya yang bermasalah. Atau ini akinya. Berarti kalau ketemu hal seperti itu, kita ini seperti robot. Oh berarti kalau saya misalnya rada-rada begini, oh berarti semua sama nih, akinya yang soak atau gimana? Kan enggak. Artinya saya menyimpulkan bahwa kita boleh memberikan masukan dan pandangan kita, tetapi jangan menyamaratakan apa yang kita alami dengan orang lain. Itu nggak boleh. Pengalaman kita dengan pengalaman orang itu pasti berbeda. Dan penyelesaiannya juga pasti berbeda dengan caranya masing-masing. Karena setiap kita punya pengalaman yang berbeda. Dan saya setuju banget itu. Oleh sebab itu, dengarkan dulu, pahami dulu masalahnya. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan dan menghakimi orang lain. Ketika ada orang kena masalah, contoh mungkin kena penderitaan, kita jangan tiba-tiba datang seperti Bildad ini. Jangan datang lalu menghakimi berdasarkan apa? Tuh, lu kayak begini terjadi karena orang yang lebih senior, namanya mungkin petua-petua atau nenek saya bilang, kakek saya bilang, atau mbah buyut saya bilang kalau begini tuh masalahnya karena begini gini. Kata orang kalau kena masalah begini akibat begini, itu nggak boleh. Dan kalau menurut saya kita belajar yang penting, yang pelajaran yang sangat berharga dan sangat yang kita harus pegang itu adalah kita harus tahu dulu, kita dengerin dulu, pahami dulu masalahnya. Jangan cepat ngambil kesimpulan, ngelihat orang sakit dibilang, oh itu udah pasti dosa. Ngelihat orang sakit, wah itu pasti karena kesalahan dia tuh, karena dia nggak prioritasin Tuhan. Nggak boleh kayak begitu. Nah teman-teman, renungan dan pembelajaran kita hari ini sangat sederhana, tapi mengingatkan kita jangan sampai kita nih kayak Bildad. Artinya jangan sampai kita tuh kalau punya sahabat, punya teman, ketika mengalami masalah, ketika kena masalah, lalu kita cepat untuk menyimpulkan, dan kita menyimpulkan itu atas dasar pengalaman orang lain yang kita ambil, kita lihat, lalu kita simpulkan untuk teman kita yang lagi kena masalah nih. Itu nggak boleh. Oleh sebab itu, yuk kita lebih bijak. Ketika kita teman punya masalah, apa yang harus kita lakukan? Ketika sahabat kita kena masalah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah ketika kita tahu dia kena masalah, dengerin dulu dan pahami benar-benar masalahnya. Lalu jangan cepat mengambil kesimpulan. Berikan mereka semangat, berikan mereka dorongan, berikan mereka support agar mereka bisa melewati masalah itu. Bukan menjatuhkan, bukan ngejudge, bukan menghakimi. Nah, teman-teman, saya yakin, saya percaya semua kita nggak luput dari masalah. Dan kita juga punya lingkungan. Pasti mungkin ada saat ini kita punya saudara, kita punya teman, kita punya sahabat yang punya masalah. Tapi dengan pembelajaran hari ini, belajar dari yang namanya Bildad, kita bisa belajar bahwa kita nggak boleh terlalu cepat untuk menyimpulkan. Apalagi ibarat tanda kutipnya, istilah saya mungkin saya bisa pakai, itu terlalu prematur. Masih kita belum tahu apa-apa. Jadi kita nggak boleh menyimpulkan dan ngejudge, bahkan menghakimi. Ingat ya, kalau ada masalah lebih baik kita support, kita dukung, dan kita coba pelajari dulu. Memberikan kata-kata yang membangun, memberikan kata-kata yang lebih berguna untuk membuat dia semangat dan membuat dia bisa bangkit dari masalah itu, bukan menjatuhkan. Nah,
Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa jadi berkat, jadi rema, jadi kekuatan buat kita semua. Dan besok sama kita akan belajar lagi dari kitab Ayub, dan Ayub ini menarik. Jadi setiap sahabat tuh punya karakter yang beda-beda, punya penilaian dan analisa yang berbeda-beda, dan ini membuat kita semakin lebih mengerti lagi tentang kebenaran firman Tuhan, dan saya juga. Nah, terima kasih teman-teman. Sebelum kita selesaikan